Bagaimana teman-teman setelah tahu bahwa beberapa penerapan dari larutan penyangga ternyata memiliki nilai jual loh? Kalian udah mulai tertarik belum berwirausaha sambil menerapkan konsep larutan penyangga? Nah, berikut adalah salah satu proses produksi dari produk yang menerapkan konsep larutan penyangga. Let's check this out. Sebelum membuat selai nanas, kita harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada 500 gram nanas yang telah dihaluskan. Kemudian ada 1 buah kayu manis, 2 buah cengkeh. Kemudian ada 1/4 vanili dan juga ada gula sebanyak 250 gram. Langkah pertama untuk membuat selai nanas yaitu dengan memasak nanas yang telah dihaluskan dengan api kecil. Dikarenakan nanas memiliki kandungan gula, maka disarankan untuk mengaduk-ngaduk nanas agar tidak gosong. Setelah mendidih, kita masukkan rempah-rempah yaitu kayu manis, 2 buah cengkeh, dan juga 1/4 sendok teh vanili. Kemudian kita masak nanas sampai kandungan airnya agak menyusut. Setelah kandungan air pada nanas berkurang, kemudian kita tambahkan 250 gram gula pasir ke dalam nanas yang sedang kita masak. Sambil kita aduk perlahan agar gulanya tercampur dengan rata. Kemudian kita masak nanas hingga airnya menyusut sampai kekentalan yang kita inginkan. Setelah didapatkan kekentalan yang kita inginkan, kemudian kita matikan api dan kita dinginkan sebelum kita masuk ke dalam proses pengemasan. Nanas yang tadi kita buat dingin, kemudian kita tambahkan pengawet makanan yaitu natrium benzoat sebanyak 1/4 sendok teh ke dalam selai nanas yang tadi kita buat. Setelah ditambahkan natrium benzoat, kemudian selai yang telah kita buat kita masukkan ke dalam wadah kaca atau jar selai seperti ini dan kita isi sampai hampir penuh. Sisakan sedikit ruang untuk udara. Kemudian kita bersihkan sekeliling jar dan kita tutup agar dapat disimpan. Untuk lebih menarik lagi, kita dapat menambahkan stiker sebagai identitas produk yang telah kita buat. Dari proses pembuatan selai nanas tadi, kita bisa melihat adanya penggunaan kayu manis dan cengkeh yang mengandung asam benzoat dan juga pengawet sintetis yaitu natrium benzoat sebagai bahan pengawet untuk mempertahankan kualitas selai nanas agar tetap terjaga. Nah, natrium benzoat dan asam benzoat merupakan pasangan asam dan basa konjugasi sehingga bisa dikatakan di dalam selai nanas terdapat sistem penyangga, yaitu sistem penyangga asam. Nah, setelah melalui proses produksi, langkah selanjutnya adalah menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual suatu produk, kita harus menghitung berapa modal yang kita keluarkan untuk membuat satu produk. Kurang lebih seperti ini perhitungannya. Setelah harga modal diketahui, kemudian kita harus menghitung keuntungan yang akan kita dapatkan. Misalnya, kita menginginkan keuntungan sebesar 25%, maka dapat dihitung dengan mengalihkan 25% dikalikan dengan harga modal yang kita keluarkan. Setelah mendapatkan keuntungan yang kita harapkan, maka untuk menentukan harga jual, kita bisa menambahkan harga modal ditambahkan dengan keuntungan. Maka harga jual untuk 1 jar nanas yang tadi kita produksi adalah sebagai berikut. Nah, sampai sini kira-kira kalian udah mantap belum berwirausaha sambil menerapkan konsep larutan penyangga? Biar kalian lebih mantap dalam berwirausaha, berikut ada beberapa tips buat kalian dalam memasarkan produk yang sudah kalian buat. Tips yang pertama yaitu memilih target konsumen. Pemilihan target konsumen ini dimaksudkan untuk mengetahui kemana produk kalian akan dijual. Yang kedua adalah pemilihan lokasi pasar. Pemilihan lokasi pasar ini dimaksudkan agar produk kalian terlihat oleh konsumen. Di pemilihan lokasi pasar ini juga dapat melibatkan penggunaan sosial media dalam menyebarluaskan produk yang sudah kamu buat. Yang ketiga, jangan ragu untuk memberikan penawaran menarik kepada konsumen. Tentunya sebelum memberikan penawaran menarik, kalian harus memperhitungkan untung rugi yang akan kalian dapat.
Setelah dapat tips yang tadi, kira-kira kalian udah makin mantap dong berwirausaha? Yuk berwirausaha!